Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Suasana pagi itu begitu cerah. Langit biru tanpa awan menghiasi atas pasar yang ramai. Di jalan-jalan sempit, para pedagang sibuk menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang datang berbondong-bondong. Beberapa di antaranya terlihat menggoda dengan suara keras, menyebutkan harga murah dan kualitas barang yang luar biasa. Toko-toko kecil dan tenda-tenda besar dipenuhi dengan buah-buahan segar, rempah-rempah, tekstil yang berwarna-warni, dan berbagai barang menarik lainnya. Abu Nawas seperti biasa berjalan santai menyusuri jalan pasar dengan langkah ringan dan tatapan penasaran yang terarah ke segala arah. Abu Nawas adalah seorang pemuda yang dikenal cerdik dan pintar berbicara. Meskipun ia bukanlah seorang yang kaya, kecerdasannya dalam menghadapi segala situasi membuatnya dihormati banyak orang di pasar. Ia tak suka mencari perhatian, tetapi jika ada kesempatan, ia bisa memanfaatkan keahliannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hari itu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati udara pagi dan mungkin sedikit berbincang dengan beberapa pedagang lama yang sering ia temui. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah tenda pedagang yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Pedagang itu tampak jauh lebih kaya daripada yang lain. Ia mengenakan pakaian mewah yang berkilau dan seluruh barang dagangannya disusun dengan sangat rapi. Mulai dari kain-kain sutra yang indah hingga perhiasan-perhiasan berkilauan, semuanya tampak begitu mahal. Ada satu barang yang menarik perhatian Abu Nawas, sebuah bantal empuk yang terletak di pojok tenda. Bantal itu begitu mewah, dengan kain yang halus dan desain yang elegan. Abu Nawas merasa tertarik untuk mendekat dan melihat lebih dekat. Pedagang itu, yang sedang berbicara dengan beberapa pembeli, langsung menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum lebar. "Selamat pagi Tuan, silakan lihat-lihat, barang dagangan kami semuanya berkualitas tinggi," kata pedagang itu dengan suara halus dan penuh percaya diri. Abu Nawas yang tidak suka dengan sikap sombong orang seperti itu, memutuskan untuk sedikit menggodanya. "Wah, ini benar-benar barang-barang yang luar biasa. Saya yakin pasti banyak orang yang datang jauh-jauh hanya untuk membeli barang dagangan Anda. Tapi, apakah Anda menjual sesuatu yang bisa saya beli dengan uang sepeser?" Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, uang sepeser? Kamu tentu saja bisa membeli apapun yang kamu inginkan di sini, tapi bukan dengan uang sepeser. Kamu hanya akan bisa membeli sesuatu yang sangat kecil, tidak lebih dari itu." Abu Nawas tetap tersenyum dengan tenang, meskipun dalam hati ia sudah tahu, pedagang ini pasti sombong dan merasa sangat kaya. "Oh, saya hanya ingin tahu seberapa banyak barang bagus yang bisa saya beli dengan sepeser. Sepertinya toko Anda begitu mahal, saya rasa Anda bisa memberikan diskon bagi orang yang punya uang sedikit." Pedagang itu, yang merasa bahwa ia sudah menguasai pasar, mulai merasa terganggu. "Tidak ada yang bisa dibeli dengan uang sepeser di sini Tuan. Bantal ini saja, harganya bisa mencapai 100 dinar. Tapi jika kamu hanya punya sepeser, lebih baik kamu mencari barang lain yang lebih sesuai." Namun, Abu Nawas tidak mudah menyerah. Tapi saya yakin bantal ini pasti sangat murah kan? Saya hanya punya uang sepeser, dan jika Anda bisa memberikan harga yang wajar, saya akan membeli barang ini." Pedagang itu memandang Abu Nawas dengan tatapan meremehkan, merasa bahwa pemuda ini tidak tahu apa yang ia bicarakan. "Kalau begitu Tuan, kalau kamu ingin membeli bantal ini dengan uang sepeser, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu layak mendapatkannya." Abu Nawas menyeringai, merasa tertantang. Saya tidak hanya ingin membeli bantal ini dengan uang sepeser. Saya ingin Anda memberikannya kepada saya, dan sebagai gantinya, saya akan memberi Anda sesuatu yang lebih berharga."
Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan curiga, tetapi juga mulai merasa penasaran. Apa yang bisa kamu berikan yang lebih berharga dari 100 dinar dan bantal mewah ini? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Sesuatu yang lebih berharga adalah janji yang saya buat. Janji untuk mengubah cara Anda memandang dunia dan menghargai kesempatan. Jadi, jika Anda memberi saya bantal ini dengan uang sepeser, saya akan memberikan Anda sesuatu yang lebih bernilai, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pedagang itu mulai merasa tidak nyaman, tetapi karena ingin tetap terlihat hebat di depan orang lain, ia berkata, "Baiklah, jika kamu bisa membeli bantal ini dengan sepeser, saya akan memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai hadiah." Abu Nawas menyadari bahwa pedagang itu terjebak dalam perangkapnya. Dia merasa bahwa ia bisa menggunakan kecerdikan dan kata-kata untuk memperoleh apa yang ia inginkan. "Terima kasih, pedagang yang bijak. Sekarang saya akan membeli bantal ini dengan uang sepeser." Dengan percaya diri, Abu Nawas mengeluarkan uang sepeser dari sakunya dan menyodorkannya kepada pedagang tersebut. "Inilah uang saya, semoga bisa membawa berkah." Pedagang itu hanya bisa terdiam. Tidak ada cara untuk menarik kembali kata-kata yang sudah terucap. Dengan penuh rasa cemas, ia akhirnya menyerahkan bantal itu kepada Abu Nawas. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai tertawa, tidak percaya bagaimana seorang pemuda bisa membeli barang seharga itu dengan hanya uang sepeser. Abu Nawas menerima bantal itu dengan senang hati, tetapi ia tahu bahwa tantangannya belum selesai. Dia memiliki trik lain untuk menguji kesombongan pedagang itu. "Sekarang, sesuai janji Anda, saya ingin hadiah yang lebih berharga," kata Abu Nawas dengan nada penuh percaya diri. "Sebuah perhiasan atau barang lain yang lebih mahal untuk melengkapi transaksi ini." Pedagang itu merasa terperangkap. Dengan wajah cemas, ia menyerahkan perhiasan mahal yang ada di dekat tenda. Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih, pedagang kaya. Anda benar-benar bijaksana dalam memenuhi janji Anda." Abu Nawas berjalan pergi dengan bantal di tangan dan perhiasan di tangan lainnya. Semua orang di pasar tertawa, terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas yang bisa mengelabui pedagang kaya itu. Pedagang itu hanya bisa menatapnya dengan bingung. Merasa malu karena telah tertipu oleh seorang pemuda yang hanya memiliki uang sepeser. Abu Nawas berjalan dengan penuh keyakinan, membawa bantal empuk di tangan kiri dan perhiasan emas yang bersinar di tangan kanan. Langkahnya ringan, seolah-olah tidak ada beban di pundaknya, meskipun dalam sekejap ia telah mengubah kehidupan pedagang kaya itu. Orang-orang yang ada di pasar terus menatap dengan kagum, terheran-heran melihat bagaimana seorang pemuda dengan uang sepeser bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan seumur hidup. Di tengah perjalanan pulang, Abu Nawas berhenti sejenak dan menyapa beberapa pedagang yang ia kenal. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan barang-barang mewah itu. Beberapa orang mencoba untuk bertanya, tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya, menahan tawa yang ingin ia keluarkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di kursi kayu di teras. Dia meletakkan bantal yang ia beli dengan uang sepeser itu di sampingnya, lalu menyandarkan tubuhnya dan menatap perhiasan emas yang kini berkilauan di bawah sinar matahari. Sebuah rasa puas mengalir dalam dirinya. Ia telah melaksanakan tantangan yang diberikan oleh pedagang kaya itu, namun ia tahu ini bukan hanya soal mendapatkan barang mewah. Ini tentang menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak ada yang lebih berharga selain kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. Namun, meskipun ia merasa senang, Abu Nawas tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia ingin tahu bagaimana pedagang kaya itu akan merespons kegagalannya. Pedagang itu pasti merasa sangat malu, dan Abu Nawas yakin dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke pasar keesokan harinya, bukan hanya untuk menikmati hasil kemenangannya, tetapi untuk melihat bagaimana pedagang itu menghadapi kegagalannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berjalan menuju pasar. Kali ini ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana, menyembunyikan perhiasan yang ia dapatkan semalam. Ia berencana untuk mendekati pedagang kaya itu dengan cara yang berbeda, menunggu sampai pedagang itu menyadari betapa besar kerugian yang ia alami. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendekati tenda pedagang kaya tersebut. Pedagang itu sedang berbicara dengan beberapa pembeli, namun wajahnya tampak cemas dan gelisah. Sebelum Abu Nawas sempat berbicara, pedagang itu melihatnya dan langsung menghampiri dengan langkah cepat. "Tuan Abu Nawas, kamu pasti merasa puas dengan apa yang telah kamu lakukan, bukan?" kata pedagang itu dengan nada yang tegang.
Abu Nawas tersenyum, namun kali ini lebih lembut. Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar, Tuan. Saya merasa senang bisa mendapatkan barang yang saya inginkan dengan harga yang sangat terjangkau. Bukankah itu yang penting dalam berdagang? Menemukan nilai sejati di balik setiap barang yang ada? Pedagang itu menghela napas panjang. Saya merasa sangat dipermalukan, Abu Nawas. Saya tidak pernah membayangkan akan tertipu oleh seorang pemuda yang hanya punya uang sepeser. Namun, saya juga harus mengakui bahwa kamu benar. Saya telah terlalu sombong dan menganggap remeh orang lain hanya karena penampilan saya. Abu Nawas memandang pedagang itu dengan penuh rasa simpatik. Tuan, saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan. Tapi kadang, kita semua perlu diingatkan bahwa kebanggaan yang berlebihan bisa membuat kita lupa pada apa yang benar-benar penting. Pedagang itu mengangguk, seolah menerima pelajaran yang diberikan oleh Abu Nawas. Kamu benar, Abu Nawas. Saya akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Terima kasih atas pelajaran berharga ini. Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Ia merasa puas karena tidak hanya berhasil mendapatkan barang berharga, tetapi juga karena ia telah membuat pedagang itu sadar akan kesombongannya. Sambil berjalan pulang, ia merasa bahwa keberuntungan yang ia raih bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena ia dapat mengajarkan orang lain untuk lebih rendah hati dan bijaksana. Hari itu pun berakhir dengan tawa kecil Abu Nawas. Namun, di balik senyumannya, ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan sesuatu secara mudah, tetapi tentang cara kita menghargai apa yang kita miliki dan bagaimana kita melihat dunia. Abu Nawas mungkin hanya memiliki sedikit uang, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, kecerdikan, kebijaksanaan, dan hati yang penuh rasa syukur. Dan cerita tentang Abu Nawas dan pedagang kaya itu pun tersebar luas di pasar, menjadi pelajaran yang tak hanya lucu, tetapi juga penuh makna bagi semua orang yang mendengarnya. Pagi yang cerah di pasar Kediri itu tidak bisa lebih hidup dari hari-hari biasa. Suara riuh pedagang yang memanggil pelanggan, bau rempah-rempah yang menggoda, dan warna-warni kain yang bertebaran di tiap sudut pasar menciptakan suasana yang begitu semarak. Abu Nawas menyusuri pasar itu dengan santai, mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya menyiratkan kecerdikan yang lebih dalam daripada penampilannya. Ia berjalan dengan langkah mantap, matanya tertuju pada berbagai barang yang dijual. Namun, saat matanya beralih ke arah satu tenda yang tampak sangat berbeda dari yang lain, ia berhenti sejenak. Tenda itu begitu besar dan tertata rapi, dengan barang-barang mewah yang mengkilap, dari perhiasan hingga kain sutra yang indah. Di belakang tenda itu berdiri seorang pedagang kaya yang mengenakan pakaian berkilau dan tersenyum sombong. Pedagang itu tampak begitu percaya diri, seolah dunia berada dalam genggamannya. Abu Nawas mengenali sosok itu sebagai pedagang yang sering disebut-sebut sebagai orang yang sangat kaya dan berkuasa di pasar. Melihat hal itu, Abu Nawas merasa tertarik. Ia tahu, tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang cerdik pandai selain bisa menguji kesombongan seseorang dengan sedikit kecerdikan. Tanpa ragu, ia mendekati tenda itu dengan sikap penuh keyakinan dan tatapan yang seolah tahu segalanya. Pedagang itu menyambutnya dengan senyuman lebar yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat dihormati. Selamat datang, Tuan. Barang dagangan saya adalah yang terbaik di pasar ini. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan mengelilingi tenda, memeriksa barang-barang yang dipajang dengan pura-pura serius. Wah, banyak sekali barang berharga di sini, katanya sambil melirik bantal empuk yang terletak di sudut tenda. Bantal itu tampak begitu mewah, dengan kain yang lembut dan hiasan benang emas. Saya yakin bantal ini sangat nyaman, bukan? Pedagang itu mengangguk sombong, bangga akan barang dagangannya. Tentu, Tuan, bantal ini terbuat dari bahan terbaik, sangat empuk dan nyaman. Harganya memang tinggi tapi sepadan dengan kualitasnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, saya sangat tertarik dengan bantal itu. Tapi sayangnya saya hanya punya uang sepeser. Apa Anda pikir saya bisa membelinya dengan uang sepeser? Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dengan uang sepeser? Tentu saja tidak. Kamu hanya bisa membeli sesuatu yang sangat kecil dengan uang sepeser. Bantal ini jauh lebih mahal dari itu. Abu Nawas tetap tersenyum. Oh, begitu ya? Kalau begitu saya rasa saya tidak akan membeli bantal ini. Tapi saya ingin tahu, apakah Anda pernah menjual barang-barang Anda dengan harga yang lebih terjangkau? Mungkin untuk orang seperti saya yang hanya memiliki sedikit uang? Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan mata yang tajam. Hah, kamu pasti bercanda kan?
Saya tidak akan menjual barang ini dengan harga murah, terutama kepada seseorang yang hanya punya uang sepeser. Kami pedagang kaya tidak memberikan harga murah untuk siapapun." Abu Nawas tidak merasa terganggu sedikit pun dengan sikap sombong pedagang itu. Justru ia merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memainkan kecerdasannya. "Ah, saya tahu, pedagang sepertimu pasti punya banyak cara untuk menghindari tawaran seperti ini. Tapi saya penasaran, apa Anda benar-benar akan menolak seseorang yang datang dengan niat baik hanya karena uangnya sedikit?" Pedagang itu terdiam, lalu tersenyum lagi. "Tentu saja, saya tidak menolak niat baik, tapi saya harus memastikan bahwa transaksi ini menguntungkan. Lagi pula, toko saya ini adalah untuk orang-orang yang menghargai kualitas, bukan orang yang hanya punya sedikit uang." Abu Nawas melihat kesempatan itu datang. Dengan sikap yang lebih serius, ia melangkah lebih dekat kepada pedagang itu dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya ingin membeli bantal ini dengan uang sepeser. Tapi ada satu syarat. Saya akan membeli barang ini, dan sebagai pedagang yang bijaksana, saya ingin Anda memberikan saya sesuatu yang lebih berharga sebagai hadiah. Bagaimana menurut Anda?" Pedagang itu terkejut dan matanya semakin tajam menatap Abu Nawas. "Apa maksudmu? Kamu ingin membeli bantal ini dengan uang sepeser, dan kemudian saya harus memberikan hadiah lebih berharga? Itu tidak masuk akal." Abu Nawas tetap tenang dan menjawab dengan bijaksana, "Tentu saja, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kadang-kadang yang lebih berharga bukanlah harga yang tertera, tetapi kemampuan untuk melihat nilai sejati dari sesuatu. Kalau Anda benar-benar bijak, Anda akan tahu bahwa sesuatu yang tampaknya murah bisa jadi lebih berharga daripada yang tampaknya mahal." Pedagang itu merasa tertantang dan sedikit kesal. "Kamu sangat cerdik, Tuan. Tapi bagaimana saya tahu kamu benar-benar layak mendapatkan hadiah lebih berharga daripada bantal ini?" Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Karena saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang atau barang apapun. Saya punya kata-kata yang bisa membuka mata Anda tentang dunia ini. Saya ingin Anda memberi saya bantal ini dengan harga sepeser, dan jika Anda melakukannya, saya akan memberitahukan Anda rahasia yang tidak akan pernah Anda dengar di tempat lain." Pedagang itu merasa bingung, namun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Baiklah, kamu menang, Tuan. Jika kamu bisa memberikan saya rahasia yang berharga, saya akan memberikan hadiah lebih kepada Anda." Pedagang itu memandang Abu Nawas dengan pandangan yang penuh keraguan. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, rasa penasaran mengalahkan kebingungannya. Apakah benar Abu Nawas bisa memberi rahasia yang begitu berharga? Setelah beberapa detik terdiam, akhirnya pedagang itu mengangguk pelan. "Baiklah, jika kamu bisa memberikan saya sesuatu yang berharga, saya akan memberikan bantal ini dengan uang sepeser. Dan saya juga akan memberikan sesuatu yang lebih berharga sebagai hadiah." Pedagang itu berbicara dengan nada yang sedikit kaku. Tampaknya tidak yakin dengan janji yang baru saja ia buat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih, pedagang yang bijak. Aku yakin kamu akan menemukan banyak nilai dalam kata-kataku. Tapi sebelum itu, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang tak ternilai." Abu Nawas duduk dengan tenang di kursi kayu yang ada di samping tenda pedagang, memandang pedagang itu dengan pandangan serius. Pedagang itu menunggu dengan sabar, penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. "Kamu tahu, Tuan," kata Abu Nawas perlahan, "kadang-kadang orang hanya melihat harga suatu barang tanpa memahami nilai sejatinya. Banyak orang memandang kekayaan sebagai tujuan utama, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah cara kita memahami nilai dari apa yang kita punya." Pedagang itu mendengarkan dengan seksama, walaupun ia merasa sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Apa maksudmu, Tuan? Kamu ingin mengatakan bahwa harga tidak penting?" Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Tepat sekali, harga mungkin memberi gambaran, tetapi itu bukanlah segalanya. Sebuah barang bisa terlihat sangat mahal dari luar, tetapi jika kita tidak bisa menghargainya dengan cara yang benar, maka harga itu hanya angka semata. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita melihat dan menghargai nilai yang lebih dalam dari setiap barang." Pedagang itu mengerutkan dahi, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika barang itu memang sangat mahal, dan orang yang membeli itu memang membutuhkan barang itu? Bukankah harga itu tetap pantas?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tentu saja, namun apakah kamu pernah berpikir bahwa seringkali barang yang mahal itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keinginan untuk memiliki lebih banyak? Bukankah kamu juga pernah memperhatikan orang yang membeli barang mahal hanya untuk pamer, dan pada akhirnya barang itu tak memberi kebahagiaan yang mereka harapkan?"
Pedagang itu terdiam, meresapi kata-kata Abu Nawas. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas mungkin benar. Selama ini ia memang terlalu fokus pada harga dan keuntungan materi, mengabaikan arti sejati dari barang yang ia jual. Abu Nawas melanjutkan, "Lihatlah Tuan, barang-barang yang kau jual memang berkualitas tinggi. Tapi jika kamu tidak memberi perhatian pada siapa yang membelinya dan apa yang mereka butuhkan, maka akhirnya kamu hanya akan terjebak dalam roda perputaran yang tidak berakhir." Pedagang itu mulai merasa seolah-olah sedang diberi pelajaran hidup. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apa yang benar-benar berharga dari semua ini?" Abu Nawas berdiri dan tersenyum. "Cobalah melihat pelangganmu dengan hati yang terbuka. Jangan hanya fokus pada uang mereka, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sejati dari apa yang mereka beli. Jika kamu bisa melakukan itu, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaanmu sendiri juga akan datang dengan sendirinya." Pedagang itu terdiam lama, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya, ia mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku mengerti sekarang, Tuan. Terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga. Kamu benar. Aku terlalu fokus pada harga dan keuntungan materi. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana aku bisa memberi nilai lebih pada orang lain." Abu Nawas tersenyum puas, merasa bahwa pelajaran hidupnya telah diterima dengan baik. "Itulah yang aku maksud. Kadang-kadang untuk menemukan nilai sejati, kita harus melepaskan pandangan sempit tentang uang dan mulai melihat dengan hati yang lebih luas." Dengan itu, pedagang itu akhirnya menyerahkan bantal yang berharga itu kepada Abu Nawas dan memberikan perhiasan emas sebagai hadiah sesuai janjinya. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan mengambil barang itu, tetapi kali ini ia merasa jauh lebih puas. Bukan hanya karena barang-barang yang ia peroleh, tetapi karena ia berhasil mengubah pandangan seorang pedagang kaya yang sombong menjadi lebih bijaksana. "Semoga apa yang telah aku ajarkan hari ini membawa manfaat bagi hidupmu, Tuan," kata Abu Nawas sambil mengangkat bantal dan perhiasan dengan bangga. Pedagang itu mengangguk, matanya berkilat dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan. Tuan, aku akan mencoba untuk lebih menghargai pelanggan dan melihat lebih dalam dari sekadar harga." Abu Nawas berjalan meninggalkan tenda pedagang itu, dan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Tak percaya bagaimana seorang pemuda dengan uang sepeser bisa memperoleh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Mereka semua menyadari bahwa keberuntungan Abu Nawas bukan hanya karena ia berhasil mengelabui pedagang itu, tetapi juga karena ia memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan orang lain, untuk membuat mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh kepuasan, Abu Nawas melanjutkan langkahnya, meninggalkan pasar dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ia tahu bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada uang atau barang apapun. Setelah berhasil membeli bantal empuk dengan uang sepeser dan menerima hadiah perhiasan dari pedagang kaya itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang penuh kemenangan. Ia merasa puas karena tidak hanya berhasil mendapatkan barang berharga, tetapi juga karena telah memberi pelajaran penting kepada pedagang yang sombong itu. Di sepanjang jalan, orang-orang yang melihat Abu Nawas berjalan dengan dua barang yang sangat mewah, mulai mendekat dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu dengan uang yang sangat sedikit. Banyak yang terkesima dengan kelicikannya, namun Abu Nawas hanya tersenyum lebar, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melanjutkan perjalanan. Ketika ia sampai di rumah, ia duduk di ruang tamu, meletakkan bantal yang ia beli dan perhiasan yang ia dapatkan di atas meja. Abu Nawas merasa gembira dengan apa yang telah ia capai, tetapi ia juga tahu bahwa permainan ini belum selesai. Pedagang kaya itu, meskipun telah memberi Abu Nawas apa yang diminta, pasti merasa sangat malu dan kecewa. Dan tentu saja, ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Abu Nawas tahu bahwa pedagang itu pasti akan mencari cara untuk membalas, dan mungkin akan lebih berhati-hati ke depannya. Tetapi bagi Abu Nawas, itu hanyalah bagian dari permainan yang ia jalankan dengan sangat cerdik. Pada malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke pasar keesokan harinya, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ia ingin melihat bagaimana pedagang itu akan merespons kegagalannya dan apakah pedagang itu akan belajar dari apa yang telah terjadi. Abu Nawas tahu bahwa untuk menguasai suatu permainan, kita harus tahu kapan waktunya untuk mundur dan kapan waktunya untuk menyerang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar lagi. Kali ini ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana, menyembunyikan perhiasan yang ia peroleh kemarin. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju tenda pedagang kaya itu.
Pedagang itu sudah ada di depan tenda, melayani pembeli seperti biasa, meskipun wajahnya tampak lebih serius dan sedikit gelisah. Ia jelas belum bisa melupakan kejadian kemarin, dan Abu Nawas bisa melihat rasa malu yang masih tergambar di wajahnya. Abu Nawas berhenti di depan tenda dan pura-pura melihat-lihat barang dagangan. Setelah beberapa saat, pedagang itu menghampirinya dengan wajah yang agak cemas. "Ah, Tuan Abu Nawas, saya melihat Anda kembali. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada yang sedikit dipaksakan, berusaha untuk tetap sopan, meskipun ia jelas tidak merasa nyaman. Abu Nawas tersenyum tipis, namun ia tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan melihat-lihat barang di sekitar tenda, memperhatikan barang-barang mahal yang dijual oleh pedagang itu. Akhirnya ia berhenti di depan bantal yang kemarin ia beli dengan uang sepeser. Bantal itu masih ada di sana, kini tampak lebih terhormat setelah diberikan kepada Abu Nawas kemarin. Abu Nawas memandang bantal itu dan kemudian berkata, "Ah, bantal ini sungguh luar biasa. Saya tahu, harganya pasti sangat tinggi, bukan?" Pedagang itu menghela napas dan mengangguk, meskipun wajahnya tampak semakin tegang. "Ya Tuan, itu adalah barang mahal, tapi saya rasa Anda sudah tahu betapa berharganya barang itu. Namun, saya tidak tahu harus bagaimana lagi dengan kejadian kemarin." Abu Nawas menoleh ke arah pedagang itu dan berkata dengan nada yang ringan, "Oh, tentu saya tahu, tapi saya rasa saya bisa mengerti Tuan. Anda pasti merasa sedikit kecewa, bukan? Tidak setiap hari seseorang bisa membeli barang mahal hanya dengan sepeser uang." Pedagang itu mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh rasa penasaran, mencoba memahami apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas melanjutkan, "Namun saya percaya Anda sudah belajar banyak dari kejadian kemarin. Terkadang yang kita anggap sebagai barang mahal dan berharga ternyata bisa jadi tidak seberharga itu. Anda telah memberikan saya perhiasan yang sangat indah dan saya sangat menghargainya, tetapi saya merasa sedikit bersalah karena saya tidak benar-benar membutuhkan semua itu." Pedagang itu mulai merasa sedikit bingung. "Tuan Abu Nawas, apa maksud Anda? Saya memberikan Anda hadiah sesuai dengan janji saya dan saya tidak tahu lagi apa yang Anda inginkan." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Sebenarnya saya tidak menginginkan apa-apa lagi Tuan. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Anda menganggap saya hanya seorang pemuda yang tidak bisa membeli barang mahal, tetapi kenyataannya saya memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua itu." Pedagang itu masih kebingungan. "Apa yang Anda maksud Tuan? Saya tidak mengerti." Abu Nawas menatapnya dengan tajam, matanya berkilat penuh kecerdikan. "Saya memiliki kata-kata Tuan. Saya memiliki pemahaman tentang nilai yang lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat oleh mata. Saya tidak membutuhkan harta kekayaan atau barang-barang mewah, karena saya sudah memiliki kebijaksanaan yang bisa mengubah segalanya." Pedagang itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa saya terlalu fokus pada harga dan nilai materi, dan saya tidak melihat nilai sejati dalam apa yang saya lakukan?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Tuan, banyak orang yang terlalu mengejar kekayaan dan barang-barang mewah, tetapi mereka lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara kita menghargai dan memahami apa yang sudah kita miliki." Pedagang itu terdiam lebih lama. Ia merasa terenyuh, seolah mendapatkan pencerahan dari apa yang dikatakan Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, saya terlalu sombong dan hanya fokus pada keuntungan. Terima kasih telah membuka mata saya." Abu Nawas tersenyum dengan tulus. "Itulah yang saya inginkan Tuan. Kadang-kadang kita hanya perlu sedikit kecerdikan dan kebijaksanaan untuk melihat nilai sejati dari dunia ini. Sekarang saya rasa saya tidak perlu lagi membeli barang dari Anda. Saya hanya berharap Anda akan lebih menghargai nilai yang ada dalam setiap transaksi, bukan hanya harga." Pedagang itu mengangguk dengan penuh pengertian, dan Abu Nawas berbalik untuk pergi, meninggalkan pasar dengan langkah yang lebih ringan. Ia merasa puas bukan hanya karena berhasil mendapatkan barang berharga, tetapi juga karena telah mengubah cara pandang seseorang, mengajarkan mereka untuk menghargai nilai sejati dari segala sesuatu. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan senyum di wajahnya, Abu Nawas berjalan menuju rumah, meninggalkan pasar yang penuh dengan pelajaran hidup. Ia tahu, meskipun ia hanya seorang pemuda biasa, ia memiliki kecerdikan yang tak ternilai harganya, dan itu jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang bisa dibeli dengan uang. Abu Nawas dengan langkah ringan dan senyum puas meninggalkan tenda pedagang kaya itu.
Bantal empuk yang ia beli dengan uang sepeser kini berada di tangannya, dan perhiasan emas yang diberikan pedagang itu sebagai hadiah terbungkus rapi di saku. Kemenangan itu begitu manis, tapi lebih dari sekadar materi, Abu Nawas merasa telah mengajari pedagang itu sebuah pelajaran berharga. Namun, meski senang dengan hasil pertemuannya itu, Abu Nawas tahu bahwa kejadian semalam pasti akan meninggalkan dampak di pasar. Pedagang kaya itu tidak akan begitu saja melupakan bagaimana ia dipermalukan oleh seorang pemuda yang hanya memiliki uang sepeser. Pasti ada perasaan malu, dan lebih dari itu, kebanggaan pedagang itu yang terguncang. Abu Nawas melanjutkan langkahnya ke jalan yang lebih sepi di pasar, menghindari keramaian yang semakin memadati area sekitar tenda pedagang kaya. Di sepanjang jalan, beberapa pedagang saling berbisik dan melihatnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan tersenyum simpul, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Abu Nawas benar-benar orang yang cerdik. Salah seorang pedagang berkata, masih terkesan oleh kelicikan yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meletakkan bantal dan perhiasan emas itu di atas meja. Ia duduk dengan tenang, memandangi barang-barang itu sejenak. Tentu saja ia merasa bangga dengan keberhasilannya, tetapi pikirannya mulai berpindah pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Pedagang kaya itu pasti akan mencoba membalas atau bahkan merencanakan sesuatu untuk membayar kekalahan ini. Abu Nawas tahu bahwa meskipun ia menang kali ini, tidak semua orang akan menganggapnya sebagai sebuah permainan yang adil. Pikirannya mulai tertuju pada satu hal, apa yang pedagang itu akan lakukan setelah merasa dipermalukan. Apakah ia akan lebih berhati-hati dalam berbisnis? Ataukah ia akan mencari cara untuk membuat Abu Nawas merasa malu? Namun, Abu Nawas tidak khawatir. Justru, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan. Ia sudah membuktikan bahwa kecerdikan lebih berharga daripada harta dan uang. Meski begitu, ia ingin melihat bagaimana pedagang itu akan merespons, dan apakah pedagang itu benar-benar belajar dari pengalaman tersebut. Keesokan harinya, saat matahari baru saja naik, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tidak membawa apa-apa. Ia ingin melihat apakah pedagang kaya itu masih membuka tenda seperti biasanya. Saat ia tiba, tenda pedagang itu sudah terbuka, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Pedagang itu tampak lebih gelisah, melayani pembeli dengan terburu-buru, dan tidak seperti biasanya yang santai dan penuh percaya diri. Abu Nawas mendekat dengan langkah santai, dan begitu pedagang itu melihatnya, ekspresinya berubah. Ia mencoba tersenyum, meski senyum itu tampak paksa dan tidak tulus. "Ah, Tuan Abu Nawas," katanya dengan suara sedikit cemas, "apa yang bisa saya bantu hari ini?" Abu Nawas memandangnya sejenak, tersenyum lebar. "Saya hanya ingin melihat-lihat lagi, Tuan. Tentu saja, saya masih ingat betapa mewahnya barang daganganmu kemarin. Bantal itu sangat nyaman, bukan? Dan perhiasannya sangat indah." Pedagang itu tampak semakin cemas, dan ia tidak tahu harus berkata apa. "Ah, Tuan, itu adalah perhiasan terbaik yang saya miliki. Saya sangat senang Anda puas dengan itu. Tapi, saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Mungkin saya terlalu terburu-buru dalam menangani transaksi kita." Abu Nawas melangkah lebih dekat, menyentuh bahu pedagang itu dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Tuan. Semua ini hanya permainan kecil, bukan? Saya hanya ingin membuktikan bahwa kadang-kadang kita harus melihat lebih dari harga untuk memahami nilai sebuah barang." Pedagang itu mulai merasa bingung, tetapi Abu Nawas melanjutkan. "Tapi saya juga ingin memberitahumu bahwa nilai sejati bukan hanya tentang barang atau uang. Kadang yang lebih berharga adalah kebijaksanaan yang datang dari pengalaman." Pedagang itu menunduk, memikirkan kata-kata Abu Nawas. "Saya mengerti, Tuan. Saya memang terlalu fokus pada harga dan keuntungan. Kadang saya lupa bahwa yang lebih penting adalah bagaimana saya melayani pelanggan dan memberi mereka nilai yang sejati." Abu Nawas tersenyum puas. "Tepat sekali, Tuan. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mengandung lebih dari sekadar uang. Kebahagiaan pelanggan, kepercayaan, dan kepuasan adalah hal yang paling penting." Melihat pedagang itu mulai mengerti, Abu Nawas merasa senang. Ia tahu, meskipun pedagang itu telah merasa malu, ia sekarang lebih bijaksana. Ia telah belajar untuk menghargai nilai lebih daripada harga, dan itu adalah pelajaran yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Sebagai tanda persahabatan baru dan perubahan sikap pedagang itu, Abu Nawas menerima sebuah hadiah kecil dari pedagang itu. Sebuah tas kain sederhana berisi buah-buahan segar.
Sebagai tanda terima kasih Tuan Abu Nawas, semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi dari kejadian ini. Abu Nawas mengangguk, menerima hadiah itu dengan senyuman. Terima kasih Tuan. Saya berharap Anda akan terus berkembang, dan semoga kedamaian ada di hati Anda. Dengan itu Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan pedagang kaya yang kini lebih bijaksana dan rendah hati. Ia tahu, pelajaran yang diberikan bukan hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga orang lain yang mungkin suatu saat belajar dari kecerdikan dan kebijaksanaan yang ia bagikan. Di jalan pulang, Abu Nawas merasa puas. Ia tidak hanya mengalahkan pedagang kaya itu dalam sebuah transaksi, tetapi ia juga berhasil mengajarkan pelajaran hidup yang lebih besar. Dunia memang penuh dengan peluang, tetapi kesempatan untuk berbagi kebijaksanaan adalah hadiah yang lebih berharga daripada sekadar materi. Dengan bantal yang ia beli dengan uang sepeser di tangan dan tas kain berisi buah-buahan segar sebagai hadiah, Abu Nawas merasa bahwa hari itu telah memberi banyak pelajaran berharga. Ia tersenyum, menyadari bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan adalah harta yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Malam itu, setelah kembali ke rumah dengan bantal empuk dan perhiasan emas di tangannya, Abu Nawas duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Semua barang itu tampak berharga, dan ia merasa bangga telah berhasil mengelabui pedagang kaya itu dengan uang sepeser. Namun, meskipun ia meraih kemenangan besar, ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan dalam dirinya. Sebuah rasa kosong yang mulai mengganggu pikiran dan hatinya. Keberhasilan itu terasa manis, tetapi juga membuatnya berpikir lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya ia cari dalam hidup ini. Bantal empuk yang tergeletak di sampingnya tampak begitu nyaman dan mewah, tetapi di matanya, benda itu hanya mewakili kemenangan kecil dalam permainan yang lebih besar. Perhiasan emas yang ia terima sebagai hadiah dari pedagang itu memang sangat indah, tetapi ia merasa bahwa nilai sesungguhnya dari semua itu masih belum ditemukan. Abu Nawas menyadari bahwa meskipun ia telah memperoleh banyak barang berharga, ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau trik cerdik. Teringat akan kata-kata pedagang kaya itu yang sempat mengingatkan dirinya tentang nilai sejati dalam berbisnis, Abu Nawas merasa sedikit cemas. Keberhasilannya dalam transaksi itu bukan hanya soal mendapatkan barang dengan harga murah, melainkan tentang bagaimana ia bisa memanipulasi orang lain. Ia mulai berpikir, apakah ia benar-benar bahagia dengan apa yang telah ia capai? Keberhasilan materi yang ia raih tampaknya tidak memberikan kepuasan yang sejati. Sebagai seorang pemuda yang cerdik, Abu Nawas telah terbiasa memperoleh apa yang ia inginkan dengan cara yang mudah dan tanpa hambatan. Namun, semakin sering ia melakukannya, semakin ia merasa bahwa hidupnya semakin kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Meskipun ia memiliki bantal yang empuk dan perhiasan yang berkilau, hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Pikiran itu semakin mengganggu hatinya, dan ia memutuskan untuk pergi keluar rumah. Udara malam yang sejuk membantunya merenung. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, berpikir tentang masa lalu dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Tentu saja uang dan kekayaan itu menyenangkan, tetapi Abu Nawas merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya bisa ditemukan dalam hal-hal materi. Selama ini, ia merasa terlalu terfokus pada hal-hal yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi ia mulai menyadari bahwa apa yang lebih berharga adalah apa yang ada di dalam dirinya, hati yang penuh kedamaian. Sesampainya di taman belakang rumah, Abu Nawas duduk di bangku kayu yang biasa ia gunakan untuk berpikir. Angin malam berhembus lembut dan cahaya bulan yang redup memberikan suasana tenang. Abu Nawas menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan ketenangan yang langka. Di tengah malam yang sunyi itu, ia mulai merasa ada yang harus ia lakukan. Meskipun ia tahu bahwa ia cerdik dan bisa memperoleh segala sesuatu dengan cepat, ia juga merasa bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Tiba-tiba, ia teringat akan sesuatu yang lebih penting, anak-anaknya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan segala permainan cerdiknya, terlalu sibuk mengejar kekayaan, sehingga ia lupa untuk memberikan perhatian kepada mereka. Meskipun mereka hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, ia tidak pernah benar-benar melihat mereka. Mereka mungkin bahagia, tetapi apakah mereka benar-benar merasa dekat dengannya? Apakah mereka merasa bahwa mereka dihargai lebih dari sekadar apa yang bisa diberikan oleh kekayaan? Pemikiran itu menghantui Abu Nawas. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa memberikan lebih banyak kepada keluarganya. Bukan hanya dengan barang-barang berharga, tetapi dengan perhatian dan kasih sayang yang lebih dalam. Ia merasa bahwa meskipun ia bisa mendapatkan apa saja dengan trik dan kecerdikan, ia masih merasa jauh dari apa yang seharusnya benar-benar penting.
Setelah beberapa waktu berpikir, Abu Nawas merasa bahwa ia harus melakukan perubahan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ia ingin meninggalkan cara hidup yang hanya berfokus pada keuntungan materi dan mulai mengejar kedamaian batin yang sejati. Tetapi, ia juga menyadari bahwa perubahan itu tidak akan mudah. Hidupnya telah terlalu lama dipenuhi oleh permainan cerdik dan manipulasi, dan untuk melepaskan semua itu, ia harus berani menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar lagi, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak ingin bermain-main dengan pedagang kaya atau menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Ia ingin berbicara dengan orang-orang yang selama ini ia anggap teman dan mulai memahami apa yang mereka butuhkan bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi hubungan manusiawi. Di pasar, ia bertemu dengan beberapa pedagang yang sudah lama ia kenal. Mereka menyambutnya dengan hangat, meskipun beberapa dari mereka merasa sedikit heran melihat perubahan sikap Abu Nawas. Namun, Abu Nawas merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia mulai berbicara dengan mereka tentang kehidupan, bukan hanya tentang jual beli barang. Ia bertanya tentang keluarga mereka, tentang apa yang mereka impikan, dan apa yang membuat mereka bahagia. Kata-kata itu membuat Abu Nawas merasa lebih dekat dengan mereka. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal yang bisa dilihat orang lain. Tetapi sekarang ia ingin lebih fokus pada hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia masih cerdik dan pandai berbicara, tetapi kini ia menggunakan kecerdikannya untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk menguntungkannya sendiri. Ia mulai memberi perhatian lebih kepada keluarganya, berbicara lebih banyak dengan anak-anaknya, dan berusaha memberi mereka kasih sayang yang lebih tulus. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari benda-benda berharga, tetapi dari hubungan yang saling mendukung dan saling mencintai. Malam itu, saat Abu Nawas duduk di bangku kayu di taman belakang rumahnya, ia merasa lebih tenang. Angin malam yang berhembus seakan membawa kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Kini, ia tidak hanya mengejar kekayaan materi, tetapi juga kedamaian dalam hati. Ia percaya bahwa dengan hati yang lebih terbuka, hidup akan membawa kebahagiaan yang lebih indah, lebih dari apa yang bisa dibeli dengan uang atau barang. Hari-hari yang Abu Nawas jalani setelah pertemuan itu terasa lebih tenang, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Ia tidak tahu apakah langkah yang ia ambil sudah tepat, tetapi ada rasa damai yang mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupnya. Ia mulai merenung lebih banyak, menyadari bahwa perjalanan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati tidak bisa dipenuhi hanya dengan harta atau kemenangan cerdik di pasar. Namun, meskipun ia merasa semakin sadar akan apa yang benar-benar penting, perasaan kekosongan itu masih sering datang menghampiri. Abu Nawas mulai merasa bahwa meskipun ia bisa mengelabui orang-orang di pasar, ia masih belum menemukan cara untuk benar-benar mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Semua harta yang ia peroleh, semua barang yang tampak berharga, akhirnya terasa sia-sia jika tidak disertai dengan kedamaian hati. Kegelisahan itu semakin terasa jelas saat ia duduk di ruang tamu rumahnya. Bantal empuk yang ia beli dengan uang sepeser kini hanya menjadi benda yang tergeletak begitu saja di sudut ruangan. Perhiasan emas yang dulu ia anggap sebagai hadiah berharga kini hanya terasa berat di saku. Abu Nawas mengalihkan pandangannya dari barang-barang itu dan menatap keluarganya yang sedang tertawa di ruang sebelah. Anak-anaknya bermain dan bercanda, terlihat bahagia tanpa beban. Namun saat melihat mereka, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti mereka. Ia merasa terputus dari mereka, seolah-olah ada jarak yang tak terlihat yang memisahkannya. Ia telah berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya, tetapi ia tahu ada sesuatu yang lebih penting yang belum ia beri kepada mereka. Perhatian yang tulus dan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya. Suatu malam setelah makan malam bersama, Abu Nawas berbicara dengan anak-anaknya. Mereka sedang duduk di ruang tamu, menikmati waktu bersama, tetapi Abu Nawas merasa bahwa percakapan itu harus terjadi. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia belum memberikan yang terbaik bagi mereka. Ia merasa seperti seorang ayah yang absen dalam kehidupan anak-anaknya meskipun ia selalu ada di rumah. "Anak-anakku, kalian bahagia?" tanya Abu Nawas dengan suara lembut. Anak-anaknya menatapnya dengan senyuman cerah. "Tentu ayah, kami sangat bahagia. Kami punya rumah yang indah, makanan yang cukup, dan ayah selalu ada di rumah untuk kami." Abu Nawas terdiam sejenak, merasakan berat di dadanya.
Kalian tahu, meskipun kita punya semua ini, saya merasa kadang-kadang saya tidak benar-benar ada di sini bersama kalian. Saya merasa terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak penting, sementara kebahagiaan sejati ada dalam waktu yang kita habiskan bersama. Anak-anaknya terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang ayah mereka rasakan. Lalu anak bungsunya, yang selalu ceria, bertanya, "Ayah, apa maksudmu? Kami merasa ayah selalu ada di samping kami." Abu Nawas menatap mereka, merasa ada sesuatu yang harus ia ungkapkan. "Kalian benar, saya selalu ada di rumah, tetapi terkadang saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan bisnis. Saya selalu mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak apapun. Tetapi saya mulai sadar bahwa saya mengabaikan yang lebih penting, kalian. Kalian adalah kebahagiaan saya yang sesungguhnya." Anak-anaknya terdiam, mendengarkan kata-kata ayah mereka dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Saya ingin mulai lebih memperhatikan kalian, lebih banyak meluangkan waktu bersama kalian. Saya ingin kita lebih sering bercanda, bermain bersama, tanpa memikirkan barang-barang atau uang. Saya ingin kita menjadi keluarga yang lebih dekat, yang saling mendukung satu sama lain, bukan hanya karena materi, tetapi karena cinta dan perhatian." Anak bungsunya yang ceria itu tiba-tiba berkata, "Ayah, itu tidak perlu uang atau barang mahal. Kami hanya ingin ayah bersama kami, bercanda, bermain, dan saling mendukung. Itu sudah lebih dari cukup." Abu Nawas merasa terharu mendengar kata-kata anaknya. Dalam hati ia berjanji akan berusaha lebih keras untuk tidak hanya menjadi ayah yang memberi materi, tetapi juga ayah yang memberi kasih sayang dan perhatian. Keputusan untuk berubah semakin kuat dalam hatinya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar bahagia, ia harus melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, lebih banyak barang, dan lebih banyak pengakuan. Apa yang ia butuhkan kini adalah kedamaian dalam hidupnya dan kedekatan dengan keluarganya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar lagi, kali ini dengan niat yang berbeda. Ia tidak lagi tertarik untuk mengelabui pedagang kaya atau mencari barang murah dengan trik cerdik. Ia ingin membeli bahan-bahan untuk memasak makanan kesukaan keluarganya, sesuatu yang sederhana dan penuh dengan cinta. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan harta benda, tetapi dengan waktu yang dihabiskan bersama orang yang kita cintai. Setibanya di pasar, ia membeli beberapa bahan segar, sayuran, daging, dan rempah-rempah untuk membuat hidangan favorit keluarganya. Selama berjalan pulang, Abu Nawas merasakan sebuah kebahagiaan sederhana yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan seberapa banyak barang yang kita miliki, melainkan dengan seberapa banyak waktu yang kita habiskan dengan orang yang kita sayangi. Sesampainya di rumah, ia langsung mulai memasak dengan penuh semangat. Anak-anaknya datang menghampiri, ikut membantu dengan sukarela. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati waktu bersama, jauh dari segala kecemasan dan kesibukan dunia luar. Makan malam kali ini berbeda. Tidak ada perhiasan, tidak ada barang mewah, hanya makanan sederhana yang dimasak dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Saat makan malam selesai, Abu Nawas merasa lebih tenang. Ia merasa dekat dengan keluarganya, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Dan yang paling penting, ia telah menemukan kembali kedamaian dalam dirinya. Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas duduk di bangku kayu di teras rumah. Ia menatap langit yang gelap, merasakan angin malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa puas. Bukan karena ia memiliki kekayaan, tetapi karena ia telah menemukan kembali apa yang paling berharga dalam hidupnya. Kedamaian, keluarga, dan kasih sayang. Abu Nawas tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia masih akan menghadapi tantangan dan godaan dunia luar. Namun, ia kini memiliki kekuatan baru, kekuatan untuk memilih kebahagiaan sejati di atas segala hal lain. Ia akan terus berusaha menjadi ayah yang lebih baik, seorang suami yang lebih perhatian, dan seseorang yang lebih bijaksana dalam melihat dunia. Dengan hati yang lebih ringan, Abu Nawas memejamkan mata malam itu. Ia merasa siap untuk melangkah maju, menjalani hidup yang lebih berarti, lebih sederhana, dan lebih penuh dengan cinta. Keputusan yang diambil oleh Abu Nawas untuk mengubah cara pandangnya terhadap hidupnya, membawa angin segar dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap hari, ia merasa semakin ringan, semakin dekat dengan keluarganya, dan semakin merasa bahwa hidupnya lebih bermakna.
Ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya, berbicara tentang impian mereka, mendengarkan cerita mereka tanpa terburu-buru, dan bermain dengan mereka di halaman rumah. Abu Nawas menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari momen sederhana, dari interaksi yang tulus, dan bukan dari barang-barang mewah yang selama ini ia kejar. Namun, meskipun ia merasa semakin damai, ada satu hal yang masih menggantung di dalam dirinya, perasaan bahwa ia belum benar-benar memahami dirinya sendiri. Perasaan kosong yang pernah menghantui hatinya tak sepenuhnya hilang. Ia tahu, meskipun kebahagiaan datang melalui keluarganya dan kedamaian yang baru ditemukan, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia hadapi. Sebuah pencarian terakhir yang harus ia jalani untuk menuntaskan perasaan tidak puas dalam dirinya. Pada suatu malam yang tenang, setelah anak-anaknya tidur dan rumahnya dipenuhi dengan kesunyian, Abu Nawas duduk di bangku kayu di halaman belakang. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia sering menghabiskan waktu malam seperti ini, merenung, tetapi malam itu terasa berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengarahkannya untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Keberhasilan, kecerdikan, dan kebahagiaan keluarga itu semua telah memberi dia banyak pelajaran. Namun ia merasa ada hal yang lebih perlu ia temui dalam pencariannya. Abu Nawas tahu bahwa ia harus berbicara dengan seseorang yang lebih bijaksana untuk mendapatkan pencerahan. Ia memutuskan untuk mengunjungi seorang teman tua yang sudah lama ia kenal, seorang bijak bestari yang selalu dianggap sebagai sumber pengetahuan di desa itu. Teman tuanya, yang bernama Syekh Jalal, dikenal sebagai orang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang hidup dan sering memberi petuah kepada banyak orang yang datang kepadanya dengan kebingungannya. Keesokan harinya, Abu Nawas mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju rumah Syekh Jalal yang terletak di pinggiran desa, di atas bukit yang sedikit terpencil. Abu Nawas mengingat perjalanan pertama kali yang ia lakukan menuju tempat itu. Sebuah perjalanan yang membuatnya belajar banyak tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Kini, ia merasa bahwa ia harus kembali ke tempat itu untuk mencari jawaban atas keraguan dan ketidakpastian yang masih menggerogoti hatinya. Setibanya di rumah Syekh Jalal, Abu Nawas disambut dengan hangat. Syekh Jalal, seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata penuh kebijaksanaan, melihat Abu Nawas dengan pandangan yang dalam, seolah ia sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. "Abu Nawas, apa yang membawamu kemari?" tanya Syekh Jalal dengan suara lembut, tetapi penuh makna. Abu Nawas duduk di depan Syekh Jalal dan mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia telah merasa puas dengan hidupnya yang lebih sederhana, bagaimana ia telah berusaha memberikan perhatian lebih kepada keluarganya, dan bagaimana ia merasa lebih damai meskipun masih ada rasa kosong yang mengganggu hatinya. Ia mengungkapkan kebingungannya, bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam hidupnya. Syekh Jalal mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sambil menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Syekh Jalal berbicara dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Abu Nawas, hidup ini memang penuh dengan pencarian. Kadang kita mencari kebahagiaan di luar diri kita, dalam harta benda, kesuksesan, atau bahkan dalam kasih sayang orang lain. Tetapi, yang sering kita lupakan adalah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Hanya ketika kita memahami siapa diri kita yang sebenarnya dan menerima segala kekurangan serta kelebihan yang ada, kita bisa merasakan kedamaian yang hakiki." Abu Nawas merenung sejenak. "Tapi Syekh, bagaimana jika kita sudah merasa puas, sudah merasa dekat dengan keluarga, namun ada perasaan kosong yang tetap ada? Perasaan bahwa hidup ini masih belum lengkap?" Syekh Jalal tersenyum bijaksana. Itulah bagian dari pencarian Abu Nawas. Tidak ada pencarian yang berakhir dengan sempurna. Hidup ini seperti sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Perasaan kosong yang kamu rasakan bukanlah sesuatu yang buruk. Itu justru petunjuk bahwa kamu sedang menuju pada pemahaman yang lebih besar. Abu Nawas merenungkan kata-kata itu, merasakan kedalaman yang tersembunyi di dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa pencariannya tidak akan pernah berakhir, tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ia takuti. Pencarian akan makna hidup adalah proses yang terus berkembang, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memahami lebih banyak tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Syekh Jalal melanjutkan, "Pencarianmu untuk kebahagiaan sejati akan terus berlanjut, tetapi jangan lupakan satu hal.
Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, melainkan perjalanan itu sendiri. Nikmatilah setiap momen, setiap langkah yang kamu ambil. Karena di dalam perjalanan itu, kamu akan menemukan lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Abu Nawas merasa sebuah rasa lega dan pencerahan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak perlu khawatir lagi tentang kekosongan yang ia rasakan. Ia akan terus berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah berbincang panjang dengan Syekh Jalal, Abu Nawas merasa hati dan pikirannya lebih ringan. Ia kembali ke rumah dengan tekad baru, menyadari bahwa hidup ini tidak perlu sempurna untuk menjadi berarti. Yang penting adalah menjalani hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap langkah, dan memberi perhatian pada apa yang benar-benar penting. Di rumah, Abu Nawas melanjutkan hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya, berbicara dengan mereka, dan menikmati kebersamaan yang seringkali ia abaikan sebelumnya. Setiap momen terasa lebih berarti, dan ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Malam itu, saat ia duduk di teras rumah, melihat anak-anaknya bermain bersama, Abu Nawas merasa damai. Ia tahu, meskipun pencarian hidupnya belum selesai, ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Pemahaman bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dinikmati, bukan tujuan yang harus dikejar. Dan dalam setiap langkahnya, ia akan terus belajar, terus berkembang, dan terus menemukan makna yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia di sekitarnya.